Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang analisis regresi. Jadi yang pertama, perkenalkan, nama aku Miko Aldian. Aku dari absen 37. Perkenalkan, nama saya Nia Puspitasari Anggraini dengan nomor absen 5. Ya, Ibu Sri Ayu Adristi Alia Marandi dari kelas A04 nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Filmasi Belfakbar dari kelompok 4 dengan nomor absen 21. Perkenalkan, nama saya Liana Putri Sasabila dengan absen 27. Perkenalkan, saya Hama Muafa dari kelas A04 absen 30. Perkenalkan, nama saya Elsya Farah Aziza dari kelas A04 nomor absen 36. Ini saya akan menjelaskan konsep dasar analisis regresi. Jadi analisis regresi merupakan metode statistik yang digunakan untuk memahami serta memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Tujuan utama dari analisis regresi mencakup memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen, mengidentifikasi dan memahami hubungan antar variabel serta menentukan kekuatan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Di samping itu, analisis regresi juga berfungsi sebagai alat untuk menguji hipotesis mengenai hubungan kasual di antara variabel-variabel tersebut. Langkah-langkah metode yang diusulkan berdasarkan linear regresi sebagai berikut. Jadi yang pertama, pembuatan dataset yang terdiri dari data training dan data testing. Yang kedua, pembentukan model linear regresi, yaitu model dibuat berdasarkan data training. Langkah-langkah menentukan model sebagai berikut menurut Afifa Muhartini et al. 2021. Yang pertama, menghitung X kuadrat, Y kuadrat, XY dan total dari masing-masingnya. Yang kedua, A dengan menggunakan persamaan 2 dan B menggunakan persamaan 3. Yang ketiga, membuatkan model persamaan regresi linear sederhana. Yang keempat, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Nah, kali ini saya akan menerangkan jenis-jenis analisis regresi. Nah, di sini jenis-jenisnya itu terdapat 4 jenis. Jadi yang pertama, regresi linear sederhana. Apa itu regresi linear sederhana? Regresi linear sederhana adalah bentuk paling dasar yang melibatkan hubungan linear antara satu variabel independen atau X dan satu variabel dependen yang bersimbol Y. Nah, model regresi linear sederhana dapat dijelaskan dengan persamaan matematis seperti pada PPT kali ini. Yang kedua yaitu regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah analisis regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen dalam hubungan dengan variabel dependen. Jadi variabel regresi pada kali ini yaitu berjumlah 2. Yang ketiga yaitu regresi logistik. Apa sih regresi logistik itu? Yaitu metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan memprediksi hubungan antara satu variabel lebih independen dengan variabel dependen kategorikal. Persamaan regresi logistik menggunakan fungsi logit untuk menghasilkan kurva S berbentuk S yang mencerminkan perkiraan probabilitas kejadian pada berbagai nilai dan variabel independen. Dan yang terakhir yaitu regresi Poisson, ialah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen yang merupakan jumlah kejadian yang terjadi dalam suatu periode waktu atau ruang tertentu. Di sini saya akan menjelaskan tentang asumsi klasik regresi. Yang pertama ada normalitas. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebuah data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah selebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua yaitu ada homoskedrastitas. Homoskedrastitas adalah keadaan adanya kesamaan variabel dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi. Yang artinya data tersebut memiliki keragaman yang sama di setiap tingkat variabel independen. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan umum dalam analisis regresi. Masalah ini dapat mempengaruhi kualitas dan keakuratan hasil yang diperoleh dari regresi ketika salah satu atau lebih asumsi ini tidak dipenuhi.
hasil analisis regresi akan menjadi tidak dapat diandalkan. Berikut adalah permasalahan yang sering ditemui dalam analisis regresi. Yang pertama adalah multikolinearitas. Multikolinearitas sendiri ditemukan oleh Ragnar Friis pada tahun 1934 yang berarti terdapat hubungan antara variabel bebas. Terjadinya multikolinearitas pada variabel-variabel bebas dapat mengakibatkan konsekuensi bagi penafsiran dan penggunaan model regresi. Dan yang kedua ada heteroskedastisitas, digunakan dalam menguji apakah pada sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dan yang ketiga, autokorelasi. Autokorelasi merupakan situasi di mana residual atau error dalam model regresi tidak saling bebas, melainkan menunjukkan pola korelasi di antara mereka. Dan yang terakhir, outlier. Outlier didefinisikan sebagai amatan yang menyimpang sedemikian jauh dari pengamatan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan rumus dan interpretasi hasil. Untuk rumus ada dua, yaitu rumus regresi linear sederhana dan rumus regresi linear berganda. Di mana bentuk umum regresi linear sederhana yaitu variabel dependent sama dengan konstanta ditambah koefisien regresi dikalikan oleh variabel independennya. Kemudian ditambah oleh error atau residu. Kemudian yang kedua yaitu ada rumus regresi linear berganda. Di mana untuk rumus umum analisis linear berganda yaitu variabel dependent sama dengan konstanta ditambah oleh koefisien regresi untuk masing-masing variabel independennya, kemudian dikalikan oleh variabel independennya. Kemudian ditambah error atau residu. Untuk interpretasi hasil analisis regresinya, yaitu yang pertama ada koefisien regresi, menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent. Kemudian yang kedua yaitu ada intercept, menunjukkan nilai prediksi dari variabel dependen ketika semua variabel independen bernilai 0. Kemudian yang ketiga yaitu ada error, menunjukkan deviasi antara nilai yang diprediksi oleh modal dan nilai aktual. Kemudian yang keempat ada signifikasi koefisien. Pengujian hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah koefisien regresi signifikan secara statistik. Kemudian yang terakhir ada R-squared atau R kuadrat, menunjukkan proporsi variasi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan mempresentasikan studi kasus dan penerapan analisis regresi, yang dimana bisa dilihat di sini adalah hasil pengumpulan data primer yang diperoleh dari rumah produksi selai Bilvagi Nanas pada Januari 2021 sampai dengan Desember 2021. Untuk mencari nilai A dan B, langkah yang pertama itu mencari nilai konstanta A terlebih dahulu, yang dimana konstanta A itu rumusnya A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Ini tinggal ditaruh angka-angkanya aja. Jadinya tuh A sama dengan 15.390 dikali 66.167.101 yang dikurang dengan 19.949 yang dikali terlebih dahulu dengan 47.679.560 dibagi N-nya berapa? N-nya 12. Ya udah 12 dikali 66.167.101 dikurang 397.962.601. Di sini hasil A jadinya sama dengan 169,557871. Langkah kedua yaitu mencari nilai konstanta B, yang dimana rumus konstanta B itu adalah B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Ini tinggal ditaruh angkanya juga, jadinya tuh N nya 12
dikali dengan 47.679.560 yang dikurangi dengan 19.949 dikali 15.390 yang dibagi dengan 12 dikali 66.167.101 yang dikurang dengan 397.962.601. Di sini hasilnya konstanta B adalah 265.139.610 per 396.042.611. Langkah yang terakhir yaitu mencari persamaan regresi linear yang dimana Y sama dengan A plus BX. Tinggal ditaruh A-nya itu 169,557, B-nya itu 0,66947, X-nya 1200. Nah, B sama X-nya itu dikalikan dulu. Habis itu di sini ada jadinya 169,557 ditambah 803,364. Hasilnya yaitu 97,921. Nah, maka prediksi jumlah bahan baku nanoselai Bilvagi bulan berikutnya adalah 997,921 kg. Di sini ada uji hipotesis. Di sini yang pertama kita cari uji parsial atau uji T terlebih dahulu. Nah, T hitung versus T tabel. T hitungnya 14,86 bisa dilihat di gambar samping ya. T tabel sama dengan 2,262. Jadi T hitung lebih besar nih T tabel. Jadi menolak H0. Yang kedua itu kita mencari uji simultan atau uji F. Nah, bisa dilihat ya gambar di samping. Jadi F hitung versus F tabel. F hitungnya itu 220,69, F tabelnya itu 4,844. Jadi F hitung lebih besar dari F tabel, ya jadi juga menolak H0. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari analisis regresi. Analisis regresi adalah alat statistik yang penting untuk memahami hubungan antara variabel dependen dan independen, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan berbasis data. Berbagai jenis analisis regresi seperti regresi linear sederhana, regresi linear berganda, regresi logistik, dan regresi Bayesian memiliki aplikasi dan keunggulan masing-masing sesuai dengan sifat data dan tujuan analisis. Memenuhi asumsi klasik seperti normalitas, homoskedastisitas, dan independensi residual sangat penting untuk menghasilkan estimasi yang valid dan efisien. Pelanggaran terhadap asumsi ini dapat menyebabkan hasil yang bias. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.